Kenapa saya bisa ada di titik kepala sekolah? Untuk keinginan ataupun cita-cita itu jauh dari keinginan saya. Jauh sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huriatul Ifadah dalam podcast Kami TV, Stres Studi Alumni, Sapa Alumni, Alumni Berbagi. Senang sekali rasanya saya kembali hadir menemani teman-teman sekalian, dan saat ini saya tengah bersama dengan salah satu alumni manajemen pendidikan Islam yang sangat spektakuler. Kenapa saya katakan spektakuler? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dan sebelumnya bisa dijelaskan lebih dahulu ya Kak, profil singkat Kakak. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ummah, bisa dipanggil dengan Kak Khair. Saya lahir tahun 1997. Saya SD di SDN Larangan Tokol 3 dan MTS di MTS Az-Zubair. Dan MA saya MA sambil mondok di Pondok Pesantren Mazharatul Huda, MA Mazharatul Huda. Lalu setelah MA saya meneruskan ke jenjang pendidikan, yaitu manajemen pendidikan Islam pada tahun 2015. Oke. Jadi Mbak masuk dalam kampus YN Madura pada tahun 2015. Oke. Bagaimana nih Kak pengalaman akademik maupun non akademik yang Kakak tempuh selama ada di kampus YN Madura? Sebenarnya kalau ditanya pengalaman akademik, saya selama kuliah, saya kuliah, mondok sambil kuliah, mondok sambil kuliah. Di mana di pondok itu tidak boleh yang namanya ikut organisasi, memang tidak boleh. Karena apa? Karena kalau organisasi itu pasti ada kegiatan malamnya, gitu. Alasan pondok kenapa tidak mengikutkan santri itu ikut organisasi, sehingga saya tidak mendaftarkan untuk ikut organisasi. Tapi untuk pengalaman non akademik, di situ saya mondok selama 7 tahun. Selama mondok 7 tahun, saya di situ 3 tahunnya sebagai pengurus. 1 tahun pengurus bidang kebersihan dan 2 tahunnya bidang keamanan. Saya 2 tahun itu dalam bidang keamanan. Jadi kalau masalah non akademik ke bidang keamanan itu saya selama 2 tahun. 2 tahun. Oke, jadi pengalaman Kakak itu ya selama berada di kampus itu lebih di bagian pesantrennya, bagian mondok gitu ya Kak, menjadi santri. Oke. Gak apa-apa, kita sekarang ngobrolnya tentang santri, dan ini akan menjadi salah satu informasi juga bagi teman-teman, salah satu motivasi juga bagi teman-teman yang saat ini menjadi santri, juga menjadi mahasiswa di kampus YN Madura, utamanya Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke. Kak, bagaimana sih sekarang setelah Kakak lulus dari kampus YN Madura, kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga dan menjadi seorang kepala sekolah di salah satu lembaga pendidikan? Sepertinya teman-teman juga pasti penasaran bagaimana napak terjang dari Kak Khair itu sendiri. Silahkan Kak. Sebenarnya untuk ke jenjang kepala sekolah, kenapa saya bisa ada di titik kepala sekolah? Untuk keinginan ataupun cita-cita itu jauh dari keinginan saya. Jauh, sangat jauh dari keinginan saya. Boleh cerita sedikit? Oke, kan Kak, saya dengan senang hati mendengarkannya. Sebenarnya seperti ini. Dulu saya waktu mau ke jenjang pendidikan, mau masuk ke MPI ini, itu mempunyai banyak proses. Yang pertama, saya kan kalau MA itu kan dulu ada SPAN PTKIN. Waktu saya mendaftarkan di SPAN, saya itu dulu diterima di Malang karena saya memang keinginannya di Malang, diterima di UN Malang. Saya kan dari Sumber Anyar, sedangkan Sumber Anyar itu pedesaan. Tahulah sendiri kalau pedesaan itu seperti apa. Seorang perempuan ada di luar, seperti itu. Saya akhirnya pamit sama orang tua, tidak diizinkan karena itu di Malang, katanya
biasalah kalau orang tua itu memang menjaga marwah dari seorang perempuan, dari seorang anaknya lah, seperti itu. Menjaga itu tidak dikasih, tidak diizinkan sama orang tua. Akhirnya saya pasrah sama orang tua, dan orang tua itu mengizinkan saya di STAIN. YIN. Sekarang sudah YIN. Di sana. Lalu saya pasrah juga sama orang tua, karena itu pemilihan orang tua di MPI manajemen. Setelah saya mengikuti proses tesan dan proses ospek, akhirnya orang tua almarhum, seperti itu. Dengan orang tua itu almarhum, saya pasrah. Oh, berarti ini adalah titipan orang tua untuk saya, jadi saya harus bangga gitu. Jadi saya harus bangga menjalani meskipun itu bukan sesuai dengan keinginan saya gitu, seperti itu, bukan sesuai dengan keinginan saya. Namun Allah juga menakdirkan lain. Setelah saya lulus kuliah, saya dijodohkan. Biasa kan kalau di pedesaan seperti itu, dijodohkan sama orang tua, dan akhirnya saya pulang ke rumah suami. Dan di sana kebetulan memang ada dua lembaga. Pagi itu SMP Ma'arif, siang itu MD Madrasah Diniyah. Nah, saya melihat kondisi di sana seperti apa. Saya kan nikah 7 bulanan. Langsung diangkat sebagai kepala sekolah. Karena itu sesuai dengan permintaan keluarga saya. Saya melihat kondisi di sana, memang keluarga saya itu mau buka lembaga, tapi MA, bukan PAUD. Tapi saya melihat kondisi di sana itu, PAUD yang satu dengan yang satunya itu jaraknya itu jauh. Jadi saya bilang gini sama keluarga, kenapa kalau kita membuka PAUD saja? Karena saya melihat sekolah yang satu dan sekolah yang satunya itu sangat jauh. Sedangkan masyarakat di sini sangat membutuhkan, dan waktu itu memang banyak anak kecil. Saya lihat itu selama 5 bulan memang banyak anak kecil. Jadi peluangnya banyak. Jadi peluangnya itu banyak. Dan saya sebelum membuka, saya nanya-nanya. Nah, masyarakat itu sangat antusias. Tidak apa-apa seperti itu. Biar kan kalau anak PAUD itu sama orang tuanya, jadi biar dekatlah sama rumahnya gitu. Kan kalau di PAUD yang seberang sana itu masih jauh, masih pakai sepeda seperti itu. Nah, akhirnya saya membuka PAUD. Tapi selang dari 7 bulanan itu saya hamil. Saya cuti. Tapi saya waktu itu guru masih 2. Saya cuti hamil, karena kalau hamil itu kan maksimal 4 bulan, bau ini dan sebagainya, itu maksimal 4 bulan. Dan saya ngangkat lagi satu lagi, itu saya selama 4 bulan, meskipun saya cuti, tapi saya mengurus untuk surat-surat yang mau dijadikan surat-surat untuk ke dinas, seperti itu. Sambil hamil lah, perjuangan itu sangatlah banyak gitu. Hamil, mengandung, bau, itu saya tetap karena itu sesuai kemauan saya lah. Kan saya tidak tahu. Saya membuka itu sebelum saya hamil gitu. Akhirnya saya membuka, lalu saya hamil. Tapi saya perjuangkan seperti itu. Karena masih banyak proses, bukan hanya
buka ablek lah ditinggalkan. Bukan hanya seperti itu, karena masih banyak prosedur dari dinas lah yang harus disiapkan seperti itu. Jadi mungkin perantara Tuhan melalui abah saya, kenapa saya tidak diizinkan di Malang, kenapa saya ada di sini ikut ambil jurusan manajemen, lalu saya ditunangkan dijodohkan sama seseorang, lalu saya diangkat sebagai sekarang gitu, seperti itu. Mungkin itu adalah jalan Tuhan. Dan ini merupakan cerita yang sangat unik sekali, dan saya sangat menikmati cerita ini, mulai dari perempuan, pedesaan, karir, keluarga, dan memiliki seorang anak. Itu merupakan cerita yang sangat luar biasa sekali. Semoga ini dapat memotivasi kita semua. Dan juga selain itu saya tambah yakin nih Kak, ternyata memang ridho Allah itu benar-benar berada di ridho orang tua. Dan juga keputusan orang tua memang ada itu yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki, seperti itu ya Kak. Ini luar biasa sekali Kak. Kiranya apa nih Kak motivasi yang bisa Kakak sampaikan untuk para calon mahasiswa maupun yang sudah mahasiswa ataupun yang sudah alumni dari MPI seperti Kak? Untuk khususnya untuk mahasiswa, kan sekarang banyak mahasiswa yang sudah berkeluarga ya. Untuk mahasiswa yang berkeluarga, jangan pernah putus asa, karena suatu tantangan bukan suatu masalah. Suatu tantangan bukan suatu masalah, karena suatu tantangan itu adalah suatu raihan atau kesuksesan untuk menuju kesuksesan, seperti itu. Jadi saya saja sekarang kan saya sambil mengajar seperti itu. Jadi saya tugasnya sebagai seorang ibu, tugasnya sebagai ibu itu kan memasak dan lain-lain, menjaga anak. Itu saya gimana saya harus pintar-pintar memanage waktu untuk keluarga ini, untuk sekolah ini. Iya, harus pintar-pintar memanage waktu seperti itu. Jadi untuk mahasiswa jangan pernah putus asa, seperti itu. Jangan pernah putus asa, karena tantangan itu bukan masalah. Justru dengan adanya tantangan itu yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan, seperti itu ya Kak. Luar biasa sekali. Semoga podcast kali ini dapat memotivasi teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, dan semoga ini akan menjadi jalan bagi teman-teman yang mungkin saat ini tengah kebingungan dalam menentukan pilihan-pilihan. Dan yang terpenting adalah ridho Allah berada pada ridho orang tua. Sedikit podcast dari kami Kak. Kami MPI responsif kolaboratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.